Dan untuk mengontrol masa depan, kenapa kok kita berusaha mengontrol masa depan? Karena ada identitas yang ketakutan. Identitas yang butuh untuk mengontrol. Tapi kalau mengontrol masa depannya berbasis kesadaran bagaimana, Mas Riko? Nah, ketika sampai benar-benar dari kesadaran, masa depan, masa lalu, masa kini itu nggak perlu dikontrol? Satu. Oh. Sampai udah tahu? Udah ada waktu. Oh, depannya gini, oh belakangnya gini, oh saat ini gini, sampai tahu. Kedamaian itu ada ketika sampai berdamai dengan keramaian pikiran. Oke. Ketika Penerimaan sampean, lagi ya? Jadi ya dibiarin aja. Menerima apa ya? Menerima semua badai pikiran dan perasaan yang datang silih berganti gitu iya, ya? doa itu kalau bagi orang kan kita minta ke sosok tertentu yang kita anggap lebih tinggi. Nah, pada dasarnya doa itu adalah keterhubungan dengan ketuhanan atau keterhubungan dengan kesadaran. Masalahnya kita pada dasarnya adalah secara esensi adalah ketuhanan. Berarti kita selalu berdoa setiap saat, nggak putus. Kalau di Islam namanya sholat da'i. Sempat tanya sama Mas Joko ya, Mas, menurut sampean gitu ya, ketika kemudian ada perspektif bahwa jalan hidup itu ibaratnya kita pergi ke misalnya roller coaster atau kemudian melihat di situ ada kan mobil-mobilan itu kan ada tracknya, Mas, sudah ada tracknya masing-masing gitu. Kita bisa melakukan improvisasi, belok kanan, belok kiri, ngerem, ngegas gitu. Tapi tidak akan bisa keluar dari rel gitu. Apakah sebenarnya hidup itu seperti itu, Mas Riko? Sudah ada tracknya sendiri gitu gitu? Hidup aslinya nggak ada tracknya. Nggak ada tracknya? Nggak ada, cuma ruang kosong. Maksudku jalan-jalan kehidupan seseorang atau orang menyebutnya sebagai takdir itu? Itu maksudku ke situ, Mas Riko. Jadi gini, kalau di agama-agama kan ada takdir yang bisa diubah, ada yang enggak. Iya kan? Jadi takdir atau frame itu kalau kita kalau di ajaran tantra itu ada namanya akasia. Jadi akasia kalau di Eropa ya akasik. Jadi akasia itu adalah lahul mahfud. Jadi di dalam diri manusia takdirnya itu banyak. Nah, timeline mana yang kalian jalani itu tergantung identitas yang ditanamkan waktu kecil. Ketika identitasnya berubah, timeline-nya berubah, sampean akan geser arahnya ke timeline yang baru, ke film yang baru. Karena film yang ini sama yang ini beda. Tiba-tiba ketika sampean mulai geser frame, pelan-pelan itu ingatan sampean akan kocak. Kayak sampean susah nginget masa lalu. Dalam artian random, ingatannya itu kayak random, urutannya itu nggak jelas. Nah, itu tanda-tanda mulai transisi ke timeline yang sesuai identitas yang baru. Oke. Ya, oke. Sekarang gini deh, dalam perspektif kesadaran gitu. Ini ada kisah nyata, Mas. Orang dulu hidupnya susah, Mas. Setelah kemudian dia paham bahwa kita adalah satu dan terhubung dengan semuanya gitu ya. Dia itu Mas, selama 2 tahun ketemu orang-orang yang di pinggir jalan, hidupnya susah, dia doakan terus, Mas. Ketemu orang yang susah di mana aja, pedagang PKM, dia doakan selama 2 tahun gitu. Bahkan ketemu sama orang yang menyakitin dia doakan supaya rezekinya banyak gitu. Mas, sekarang dia jadi konglomerat, Mas. Kenapa bisa seperti itu, Mas? Ya gini, ketika kita merasa satu dengan seluruh semesta, seluruh orang, kita tidak akan ada desakan untuk melindungi diri. Iya kan? Tapi kalau aku merasa terpisah sama Mas Hendra, aku melawan dong. Aku tidak akan, yang muncul ada kebencian. Tapi ketika aku sudah bisa berdamai dengan perasaanku, pikiranku, maka aku merayakan perasaanku dan pikiranku. Otomatis pelan-pelan aku merasa terhubung dengan Mas Hendra dan seluruhnya. Kemudian pelan-pelan hanya ada cinta. Di dalam cinta, ekspresinya ya yang bagus-bagus. Kalau memang itu yang dan banyak keinginan, ya pasti kejadian. Kalau yin, ya dia kemungkinan akan jadi pengajar dan lain-lain. Oke. Kalau mendoakan PKL, pedagang kaki lima, oke aja sih, Mas, aku. Jangan kan 2 tahun, 10 tahun aku siap gitu. Tapi untuk doakan orang yang tak benci gitu ya, greget-greget gitu kan, ya mikir-mikir gitu, Mas. Pertanyaanku gimana aku biar bisa cepat naik level kayak Mas Riko gitu. Kebanyakan dari kita itu melemparkan kebenciannya ke orang lain. Nah, sekarang tak tanya, kebenciannya itu di orang lain apa di dalam diri? Di dalam diri. Di dalam tubuh kan? Orang lain itu cuma kambing hitam. Iya kan? Kebencian lagi muncul nih. Kita menjat, kebencianku muncul gara-gara Mas Thoyib. Mas Tayyib, iya kan? Thoyib lah, Mas Tayyib misalnya. Padahal kebencian itu sudah ada sejak lama, cuma terkubur karena kita nggak rela melihatnya apa adanya. Mas Tayyib hanya merangsang kebenciannya untuk keluar ke permukaan. Mas Tayyib.
Kita hanya bisa melihat kebencian apa adanya ketika cerita Mas Tayyip ini disadari hanya sebatas sebagai cerita. Akhirnya kita menyadari kebenciannya murni, ya kebenciannya hilang. Makanya ketika kita hanya berusaha meniru konglomerat tadi, dalam artian kita berusaha mendoakan orang, dan itu bukan pembawaan otomatis kita, nggak akan kejadian. Oke. Jadi ketika kalian sudah damai sama perasaannya, otomatis cinta mereka, otomatis kalian akan mencintai orang lain. Baru kembangannya mungkin kalian akan mendoakan orang, mungkin akan sedekah dan lain-lain. Baru akan kejadian. Mungkin rezeki tambah, mungkin apa, nggak ada yang tahu. Intinya pokoknya ketika kita sudah benar-benar sadar diri kita yang sesungguhnya gitu ya. Intinya jangan memanipulasi. Ya kita akan menjadi percaya diri, mau buat visi sebesar apapun gitu ya Mas ya, karena udah sesuai antara apa tadi, identitas dan keinginan. Identitas dan keinginan sudah sinkron gitu ya. Oke. Nah ini nih, kalau aku akhir-akhir ini mendengar kisahnya guru-guru Zen gitu Mas, jangan buang spermamu sembarangan. Karena sperma adalah sumber daya berharga yang jangan sampai kita sia-siakan. Itu adalah energi hidup gitu. Ini agak relate juga dengan pelajaran-pelajaran atau hikmah yang kita bisa ambil dari serat Gatholoco dan lain sebagainya. Itu esensinya tak lihat-lihat kok sama begitu Mas Riko ya. Maksudnya yang aku ingin coba perdalam lagi gitu Mas Riko, kesan guru Zen ini kan sebenarnya ditujukan kepada anak muda yang kemudian dia itu pokoknya hidupnya seks saja lah gitu ya, sama siapapun gitu ya. Nah sehingga kemudian jangan, kamu harus hidup dengan moralitas dan spiritualitas, kamu harus segera mengakhiri hal seperti itu. Bahayanya apa sih Mas kalau kita tetap begitu? Bahayanya adalah kehilangan energi. Jadi pemborosan terbesar itu adalah di penolakan. Which is kita menolak berarti kita mengeluarkan energi per detik untuk menahan emosi kan. Yang kedua adalah pemborosan melalui hubungan seks, yang dimana itu ejakulasi. Jadi cara paling gampang adalah seks tanpa ejakulasi. Nah di dunia ini ada dua cabang untuk seks tanpa ejakulasi. Cabang pertama adalah cara do atau tao. Cara kedua adalah cabang tantra. Cara tao ini lebih berpotensi tricky. Karena apa? Cara tao ini dia orgasmenya tipe kering, orgasme kering. Dia mengalami orgasme puncak tanpa ejakulasi. Jadi ketika dia muncak dan 1-2 detik sebelum ejakulasi dia tahan. Otomatis spermanya tidak keluar, hanya orgasmenya puncak. Which is secara ilmiah masih dopaminnya masih terpengaruh. Itu pertama. Poin kedua, ada ambisi di situ. Kita berusaha mencapai orgasme puncak. Pasti stres. Aku pernah praktek cara tahu dan sangat stres. Stres ya? Sangat stres. Karena ada tujuan. Seksnya itu kayak sebatas sebagai jalan aja. Paham. Sebagai apa ya? Ruang tunggu aja. Kita tidak menikmati seks apa adanya. Kita cuma mengincar orgasme keringnya. Dan itu sangat-sangat tidak sesuai sama kalau kita meditator itu sangat tidak sesuai. Karena meditator harus di sini saat ini, sedangkan ketika kita orgasme kering, kita kan tujuannya ke depan, ke orgasme kering. Nah kalau cara tantra, dia lebih ke orgasmic wave. Jadi kita sadar dari awal sampai akhir. Nah untuk bisa sadar dari awal sampai akhir, tahapannya cukup panjang. Kalau dua pasangan ada pendaman emosi satu sama lain, dia nggak akan bisa sadar. Karena nggak nyaman. Dia melakukan hubungan seks untuk pelarian. Untuk terjun ke dalam peperangan. Nggak bisa ganti-ganti pasangan ya? Susah, nggak bisa ganti-ganti sih. Karena kan butuh intimasi di kalau tantra ya. Kalau di do kemungkinan value bisa. Yang sama gitu, value hidup yang sama gitu. Dan orgasmic wave. Jadi ketika kita nggak ada pendaman sama pasangan, kita nyaman, kita berani mandang mata langsung. Mata tuh mata, biasanya kalau ada pendaman kita nggak berani mandang. Ya kan? Kayak ada urgensi untuk nolak. Kemudian kalau ada dogma seksual, itu kita juga nggak mungkin bisa orgasmic wave. Nggak mungkin bisa sadar dari awal sampai akhir. Kita pasti cenderung untuk mabuk aja lah, nggak sadar. Kemudian itu ada istilah vale orgasme. Jadi itu terinspirasi dari meditasi dinamisnya Osho. Jadi meditasi dinamisnya Osho itu kan dia doing dulu. Dia doing, dia mungkin muter-muter, loncat-loncat, kan banyak kan meditasi dinamisnya kan. Terus diakhiri dengan diam.
Nah, aku terinspirasi dari itu. Akhirnya bikinlah Vale Orgasme. Jadi ketika dunia udah selesai, energinya kan lagi besar-besarnya nih. Lagi sangat melimpah. Kemudian ketika dua-duanya bisa diam, sejam aja, setengah jam aja, pasti akan mengalami momen satori. Diam? Diam. Itu nih, ibarat sholat tumak ninah nih ya? Dan itu tahapannya cukup agak teman-teman biar lebih detail nanti bisa daftar di Bersejiwa aja ya, silakan hubungi. Oh, tadi banyak yang mau daftar acara letting in online dan offline. Caranya daftar gimana? Di WA di bio itu ada WA saya, silakan di WA aja. Ya Allah, Mas Dias, aku tuh kemarin batin siapa ya temanku yang di Klaten yang cetak kaos gitu ya. Aku nyari nomornya lupa gitu, dan alhamdulillah sekarang Mas Dias hadir sore ini. Terima kasih Mas, nanti aku WA Mas Dias. Terima kasih. Oke, Mas Riko, keren sekali teman-teman. Monggo kalau misalnya mau diperdalam, mendapatkan pencerahan lewat hubungan seks, melupakan orgasme ya Mas Riko ya. Iya. Tapi kenapa Mas Riko, kalau justru ketika kita melupakan orgasme, orientasi kita tidak lagi kemudian ejakulasi, itu justru malah semakin lama durasinya? Karena kita tidak ada di masa depan. Ketika kita orientasinya ke kita nggak sadar, kita orientasinya ke orgasme, kita udah maju duluan. Tubuh kita di sini nih, tapi pikiran kita ke 10 menit selanjutnya. Ketika kita ada perpecahan antara pikiran, perasaan, dan tubuh, itu pasti badan kita tegang. Otomatis ejakulasinya cepat. Makanya mirroring sangat berefek. Selain mirroring ada anti-kegel untuk mengatasi ketegangan di area perineum. Mirroringnya untuk mengatasi ketegangan emosional. Ya, nanti durasi lama juga akan dibagikan teman-teman. Mau yang online tanggal 11-20 atau yang 25 offline juga nanti akan dikasih. Itu ada bonusnya itu ya. Oke Mas Riko, ini di respon aja Mas Riko. Saya akan bacakan kata-kata orang bijak begitu. Mungkin ini akan relate dengan bahasan kita. Bentar, aku verifikasi ini sebentar. Oke. Hidup adalah serangkaian perubahan alami dan spontan. Jangan melawannya. Ia hanya akan menciptakan kesedihan. Biarkan kenyataan menjadi kenyataan, biarkan segala sesuatunya mengalir alami ke depan dengan cara apapun yang dia suka. Kata-kata ini apakah pas diterapkan untuk semua jenis manusia? Mungkinkah ada manusia yang bisa mengontrol apa yang akan terjadi di masa depan? Menurut Mas Riko bagaimana? Jadi kata-kata orang bijak itu sangat cocok dipakai. Cuma ada satu yang kurang, itu tadi kan kesedihan, tentu saja temannya ada kebahagiaan. Dan untuk mengontrol masa depan, kenapa kok kita berusaha mengontrol masa depan? Karena ada identitas yang ketakutan, identitas yang butuh untuk mengontrol. Tapi kalau mengontrol masa depannya berbasis kesadaran bagaimana Mas Riko? Nah, ketika sampai benar-benar dari kesadaran, masa depan, masa lalu, masa kini itu nggak perlu dikontrol? Satu. Oh. Sampai udah tahu. Udah ada waktu. Oh, depannya gini, oh belakangnya gini, oh saat ini gini, sampai tahu. Tahu tapi tidak detail. Kalau mau detail ya sampai harus terjun ke dualitas manusia. Tahu tapi tidak detail. Dan sampai nggak bisa ngeramal, ya cuma tahu. Itu mungkin yang orang-orang leluhur dulu itu matinya kapan gitu bisa? Bisa tahu kalau itu. Itu kelihatan kalau itu. Jadi kalau kata kakekku, jadi kakekku itu kan orang keraton kan, sama nenekku. Jadi sebelum meninggal, beliau kan meninggalnya jam 5 yang kakek kan. Jam 5, dia jam 5 kurang 5 menit dia pamit. Jadi semua aksesorisnya dicopot, terus jamnya dicopot, dia pamit ke istrinya. Bu, tak tinggal dulu ya. Kemudian 5 menit berselang dia meninggal. Dan kata nenek, 6 bulan sebelumnya, kalau kamu benar-benar aware, kamu tahu. Lewat nafas. Nafasnya itu beda dan kayak ada prana yang nggak tersedot. Oke. Lama-lama tahu lah. Iya. Tapi yang nggak penting juga buat tahu. Oh gitu ya Mas? Kan mati mendadak juga enak. Jalan mengosongkan pikiran itu memang metode paling pas untuk meraih kedamaian kan Mas? Enggak sih. Enggak ya? Ketika sampean berusaha mengosongkan pikiran, sampean nggak damai. Ada pertentangan. Tapi banyak orang, wah aku pengen bisa mengosongkan pikiran supaya aku bisa menemukan kedamaian di dalam diriku gitu Mas Riko. Kedamaian itu ada ketika sampean berdamai dengan keramaian pikiran. Penerimaan lagi ya. Jadi ya dibiarin aja. Menerima semua badai pikiran dan perasaan yang datang silih berganti gitu ya. Seperti alam ini menerima semua badai-badai, hujan segala macam. Hujan kadang terang ya kan sudah memang alamiahnya.
Iya. Oke. Orang yang menderita ketika dia menolak hujan, ya kan? Ketika kita menerima hujan ya kita nggak menderita, ya sama. Jadi belajar kesadaran itu seperti kita mengamati air yang ada di sungai gitu ya Mas Riko ya, kadang deras, kadang pelan. Kita cukup mengamati aja gitu ya Mas Riko. Nah, ketika sungai kotor sampean aduk, tambah kotor nggak? Tambah kotor. Tapi ketika didiamkan dia jernih. Kotorannya akan mengendap, ya sama kayak gitu. Jadi dibiarkan aja. Nanti jernih dengan sendirinya. Oke. Baik. Teman-teman sekali lagi yang mau detail tentang kajian letting in ini nanti bisa ikut online dan offline. Offline-nya di Semarang ya Kak. Nanti aku kasih nomornya Mas Roni. Beliau ketua panitianya. Oke, baik Mas Riko. 2 pertanyaan terakhir. Yang pertama, doa itu apa sih sebenarnya fungsinya gitu. Yang kedua, yang pertama kan tentang doa gitu ya. Terus kemudian yang kedua itu bagaimana langkah praktis, ini pertanyaan teman-teman, supaya setiap keinginan kita itu selaras dengan kesadaran tadi. Oke. Yang pertama, yang pertama tadi doa. Nah, doa itu kalau bagi orang kan kita minta ke sosok tertentu yang kita anggap lebih tinggi. Nah, pada dasarnya doa itu adalah keterhubungan dengan ketuhanan atau keterhubungan dengan kesadaran. Masalahnya kita pada dasarnya adalah secara esensi adalah ketuhanan. Berarti kita selalu berdoa setiap saat, nggak putus. Kalau di Islam namanya sholat daim. Kalau di Tantra mungkin namanya upeksa atau apa lupa aku. Nah itu intinya itu doa ya, kita sepanjang hari ya doa. Tiap menit, tiap saat ya kita doa. Karena setiap hari, setiap detik ya kita terhubung dengan kesadaran. Bahkan kesadaran itu sendiri adalah diri kita. Untuk yang kedua adalah cobalah terima untuk perasaannya. Terima perasaan yang nggak enak-enak. Nah kita perlu mengenali nih kebiasaan kita apa. Kebiasaan yang kita seringkali lakukan ketika rasa tidak nyaman mulai muncul. Mungkin orang tertentu ngerokok, ya cobalah nggak ngerokok dulu ketika perasaannya muncul. Jadi terima perasaannya. Mungkin orang lain akan belanja, yang cewek biasanya, ketika rasanya nggak enak di rumah bosan dia belanja, atau makan, atau nonton film, nonton drakor, atau mungkin yang muda-muda, ketika mau tidur biar rasanya nggak enak. Apa yang dilakukan kira-kira? Coli. Cobalah jangan coli, disadari dulu rasa nggak nyamannya. Atau mungkin nonton video porno buat pelarian, ya cobalah jangan nonton dulu, disadari rasa nggak enaknya. Ketika rasa nggak enaknya itu udah diterima, kita berdamai, semua hal yang adiktif akan lenyap. Entah itu narkoba, entah itu bokep, entah itu coli, entah itu apapun akan lenyap. Kita tidak akan ketagihan terhadap hal-hal itu. Jadi nggak ada hal yang adiktif lagi. Ketika perasaan kita sudah damai lah dengan perasaan kita. Ya wajar-wajar aja. Oke, siap Mas Riko Hutama. Terima kasih banyak. Sama-sama. Kita ketemu nanti online di tanggal 19-20, offline-nya di tanggal 25 Agustus ini teman-teman di Semarang. Tempatnya seru, keren, sambil healing. Silakan teman-teman nanti bisa yang di TikTok bisa japri saya, di bio itu ada nomor admin, atau di YouTube di deskripsi ada nomor admin juga. Terima kasih banyak Mas Riko ya. Sama-sama.